Shalom teman-teman. Oh, udah pada bangun belum ya? Kucek-kucek mata dulu, ayo. Mandi. Kalau sekarang udah mau kebaktian? Betul, udah mandi ya, udah seger. Betul sekali. Nuh, Mas Nala, kita cuma berdua nih. Iya, kurang satu pengiring nih. Oh, oke, kita ya, teman-teman. Siapa yuk? Kita tutup mata ya Mas Nala, nanti kita lihat siapa nih yang akan muncul tiba-tiba. Tutup mata ya teman-teman. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Wow, kejutan. Ada siapa ya? Mas Nala kenal nggak? Enggak. Kenal kayaknya. Suaranya. Pakai masker ya. Iya, ayo teman-teman bisa tebak nggak kita ini bertiga tadi siapa walaupun udah disebut namanya? Ayo sebagian. Kita kenalan ya. Aku Kak Betty. Aku Nala. Aku Pak Titis. Pak Titis itu siapa teman-teman? Betul, papahnya Mas Nala. Ore, selamat datang Pak Titis. Kita mau mulai ibadah kita ya teman-teman. Satu pujian. Yesus yang kasih jiwaku dan dinilai sayang. Oke, teman-teman boleh berdiri, boleh ikut joget loh, biar lebih semangat. Oke, ikut nyanyi ya, jangan cuma ditonton. Mari. Dia kasih jiwaku, sungguh ku percaya padamu, karena kasih padaku, kau tebus dosaku. Dari terbitnya matahari dan sampai terbenamnya, akan satu pujian tinggikan namamu dengan kencang, kupuji dengan kecapi. Oh, ku bernyanyi haleluya Yesus kekasihku. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Sayang disayang, aku disayang Tuhan, aku diangkat jadi anaknya, aku disayang. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Glory, haleluya. Puji Tuhan. Ore, tepuk tangan buat Tuhan Yesus kita. Nah, Kita akan berdoa pembukaan. Doakan oleh Marvel. Mari kita berdoa. Silakan Marvel. Kita berdoa, Tuhan Yesus yang baik, terima kasih atas pagi hari ini yang telah Kau beri. Kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami pada pagi hari ini. Lindungilah kami ya Tuhan dari awal pertengahan sampai akhir. Dalam tangan pengasihan-Mu kami mengucap syukur dan berdoa. Haleluya, amin. Amin. Terima kasih. Kita akan pujian kedua. Betul. Apa ya? Laskar Kristus. Wah, ini harus lebih semangat lagi. Ada nggak ya, Mas Nala, Laskar Kristus yang loyo? Ada. Harus gimana? Harus semangat. Siap gerak gitu ya. Jadi teman-teman juga harus semangat di rumah, oke? Mari, Pak Titis. Bukan pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya Laskar Kristus. Saya Laskar Kristus. Gerak.
Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya laskar Kristus, siap gerak dar. Saya bukan pasukan berjalan, pasukan berkuda, pasukan menembak. Saya tidak menembaki musuh, tapi saya laskar Kristus. Laskar Kristus. Yeay, oh siap. Oke. Next. Kita akan persembahan. Persembahan. Bagaimana ya persembahannya Mas Nala? Persembahannya sudah dimasukkan amplop, Betul. bukan orang tua, Mhm. jadi dimasukkan ke gereja. Oke, nah sebagai pengiringnya kita mau pujikan kasihnya seperti sungai. Kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai, kasihnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Kasihnya seperti sungai di hati. Kita pujikan berkatnya seperti sungai. Berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai, berkatnya seperti sungai di hatiku. Haleluya, mengalir di waktu panas, mengalir di waktu hujan. Berkatnya seperti sungai di hatiku. Oke. Sekarang kita akan doa persembahan. Betul. Akan dibawakan oleh Angel. Angel, mari kita berdoa teman-teman. Teman-teman, hari ini kita mau doa persembahan. Ayo, ya Tuhan, kami mau persembahan, berkati persembahan ini, muatkan kami, dan corona ini hilang ya Tuhan, dan bisa sekolah minggu di gereja. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Terima kasih, dadah. Amin. Terima kasih Angel. Hari ini kita akan firman. Kami sebelum itu akan menyanyikan baca kitab suci. Baca kitab suci. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh, beri haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari. Kalau mau tumbuh. Oke. Nah, sekarang waktunya kita Doa firman. doa firman. Adik Emery akan melayani doa firman kali ini. Silahkan. Ya Tuhan, sekarang kami akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Pak Dodi. Berkati supaya firman ini bisa berguna bagi kami ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Dadah. Amin. Terima kasih Emery. Dapat baca firman yang akan dibawakan oleh Pak Dodi. Pak Dodi. Pak Dodi itu siapa ya Mas Nala? Itu saya berarti Pak
Niel. Oh, papanya Mas Otniel. Kita panggil Pak Dodi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Pak Dodi, silahkan. Oke. Halo adik-adik, apa kabar? Kini tiba saatnya bagi kita untuk membaca dan merenungkan kesaksian firman Tuhan. Hari ini adik-adik belajar bersama Bu Rere ya. Oke, sekarang mari kita buka Alkitab kita dari Injil Markus. Injil Markus pasal 5 ayat 21 sampai 43. Ayo coba dicari. Markus perjanjian lama apa perjanjian baru? Betul, perjanjian baru. Matius, Markus. Nah, Markus. Sekarang dicari pasal 5, lalu dicari ayat 21 sampai 43. Sudah ketemu? Panjang sedikit nggak apa-apa. Adik-adik yang sudah pintar, sudah pandai membaca, baca mulai dari ayat 21 sampai 43. Setelah ini di-pause ya, adik-adik baca sendiri. Nah, untuk adik-adik yang lebih kecil, yang masih belajar membaca, ayo dibaca bareng-bareng Bu Rere, pasal 5 ayat 41 saja. Sudah ketemu ayat 41? Nah, kakak-kakak yang lain coba di-pause ya. 1, 2, 3, pause. Oke. Nah, sekarang adik-adik yang lebih kecil baca ayat 41 pelan-pelan sama-sama Bu Rere ya. Yuk kita baca. 1, 2, 3. Lalu dipegangnya tangan anak itu. Katanya, Talita kum, yang berarti, hai anak, aku berkata kepadamu, bangunlah. Adik-adik yang terkasih, yang berbahagia ialah setiap kita, setiap adik-adik dan kita semua yang mau mendengarkan kesaksian firman Tuhan, menyimpannya dalam hati, dan yang mau melakukannya dalam hidup kita sehari-hari. Amin. Adik-adik yang terkasih, apa kabar? Gimana semuanya? Sehat? Sehat? Bagus kalau sehat. Tapi sekarang Bu Rere tanya, siapa yang pernah sakit? Ah iya, semuanya pernah sakit ya. Sakit apa aja? Pernah sakit demam? Panas? Aduh panas, kepalanya sakit, tenggorokannya sakit, pilek, batuk. Atau ada yang pernah sakit gigi nggak? Siapa yang pernah sakit gigi? Ayo, makanya sikat giginya yang rajin ya. Atau mungkin ada di antara adik-adik yang pernah sakit perut. Aduh, sakit perut. Terus ke belakang beberapa kali. Iya, sakit adalah sesuatu yang biasa kita alami sebagai manusia. Entah karena salah makan, kebanyakan minum es, atau mungkin seperti sekarang ini karena musim pancaroba. Nah, adik-adik yang terkasih, apapun sakit penyakit yang pernah adik-adik alami, ada satu hal yang pasti, yaitu saat adik-adik sakit, mama, papa, ayah, bunda, bapak, ibu pastilah khawatir. Pasti khawatir. Dan orang tua adik-adik pastilah berusaha untuk melakukan segala sesuatu yang dia bisa untuk membuat adik-adik sehat. Sama kayak Bu Rere, kalau Niel atau Kidung sakit, ya dibawa ke rumah sakit, dibawa ke dokter, kadang-kadang ya harus disuntik dan sebagainya. Kenapa begitu? Karena orang tua pastilah sedih waktu anak-anaknya sakit. Nah, adik-adik yang terkasih, begitu juga yang dialami oleh seorang ayah yang bernama Yairus.
Siapa sih Bapak Yairus ini? Yairus adalah seorang kepala rumah ibadah yang kemungkinan besar rumah ibadah yang dipimpinnya itu di salah satu kota di Dekapolis. Nah, seorang kepala rumah ibadah waktu itu di zaman Tuhan Yesus hidup adalah seseorang yang punya kuasa. Seseorang yang dipandang terhormat dalam sebuah masyarakat gitu ya, dalam sebuah sistem sosial. Nah, tapi Bapak Yairus ini sedang sedih sekali. Kenapa? Karena anak perempuannya sedang sakit keras. Sama seperti ayah yang lain, sama seperti orang tua yang lain, Bapak Yairus juga pastilah sudah mencari-cari cara agar anak perempuannya sehat. Sudah dibawa ke dokter, dibawa ke tabib, minum obat ini, minum obat itu. Tapi tetap saja anak perempuannya sakit. Bapak Yairus sedih sekali karena anak perempuannya tidak bisa bermain seperti anak-anak lain. Bapak Yairus sedih sekali karena anak perempuannya tidak bisa belajar seperti anak-anak yang lain. Sampai suatu hari, Bapak Yairus mendengar bahwa di kotanya datang seorang rabi, seorang guru yang terkenal, yaitu Tuhan Yesus. Mengabaikan status sosialnya yang tinggi, mengabaikan bahwa banyak orang yang menghormatinya, Bapak Yairus ini datang sendiri kepada Tuhan Yesus dan meminta pertolongan Tuhan Yesus untuk menyembuhkan anaknya. Dan lalu Tuhan Yesus juga bersedia untuk datang ke rumah Bapak Yairus. Tapi ternyata di tengah-tengah perjalanan, anak perempuan Bapak Yairus yang sangat dikasihi itu sudah meninggal. Karena itu ada orang-orang dari rumah Bapak Yairus mendatangi Pak Yairus dan Tuhan Yesus dan kemudian mengabarkan berita duka cita itu. Tapi Tuhan Yesus tetap datang ke rumah Bapak Yairus. Apa yang terjadi? Di ayat 41, Tuhan Yesus berkata kepada anak perempuan yang sudah sakit parah itu. Tuhan Yesus berkata, Talita kum, yang artinya, hai anakku, bangunlah. Nah, apa yang terjadi, saudara yang terkasih, adik-adik yang terkasih? Anak perempuan Bapak Yairus yang sudah lama sakit itu, yang dikatakan sudah mati itu, lalu kemudian bangkit lagi, hidup lagi, sehat lagi. Nah, adik-adik yang terkasih, mungkin ada di antara adik-adik, atau mungkin ada di antara saudara-saudari kita yang kita kasihi sekarang juga sedang sakit. Entah sakit apa. Tapi sama seperti Tuhan Yesus peduli kepada anak Bapak Yairus tadi, Tuhan Yesus juga peduli kepada setiap kita. Tuhan Yesus peduli pada Bu Rere, Tuhan Yesus juga peduli pada adik-adik sekeluarga. Karena itu, apapun yang kita alami sekarang, mungkin karena di masa pandemi ini kita juga jadi susah, jadi sedih, gak bisa sekolah minggu, gak bisa ketemu teman-teman di sekolah, sekolahnya online terus, jadi gak ada bedanya antara sekolah dan liburan kayak sekarang ini. Mungkin ada di antara kita, mungkin ada di antara adik-adik yang sedih karena itu. Tapi dari cerita hari ini, mari belajar bahwa apapun yang terjadi dalam hidup kita, mari kita datang kepada Tuhan Yesus sama seperti Bapak Yairus tadi. Mari kita letakkan pengharapan kita kepada Tuhan Yesus sama seperti Bapak Yairus tadi. Karena Tuhan selalu peduli. Allah selalu peduli. Tuhan Yesus sudah peduli kepada anak Bapak Yairus. Karena itu Tuhan Yesus juga pasti peduli kepada setiap kita. Amin. Bilang yang kenceng dong. Amin. Amin. Nah, karena itu mari kita selalu ingat bahwa meskipun banyak perkara yang tidak bisa kita pahami, kenapa itu harus terjadi, tapi satu hal yang pasti,
Allah peduli. Kita nyanyikan lagu Allah peduli. Banyak perkara yang tak dapat ku mengerti. Mengapakah harus terjadi di dalam kehidupan ini? Satu perkara yang ku simpan dalam hati, tiada satu pun yang terjadi tanpa Allah peduli. Kita nyanyikan Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Katakan sekali lagi adik-adik, Allah peduli. Allah peduli, Allah mengerti segala persoalan yang kita hadapi. Tak akan pernah dibiarkannya ku bergumul sendiri, sebab Allah peduli. Kita berdoa. Tuhan Yesus, mungkin banyak hal yang tidak bisa kami pahami. Mungkin banyak hal yang tidak bisa kami mengerti kenapa terjadi. Kenapa pandemi ini belum usai juga? Kenapa COVID ini semakin lama bukannya semakin hilang, tapi semakin banyak menjangkiti? Tapi sungguh Tuhan, kami percaya bahwa meskipun kami tetap tidak mengerti, meskipun kami tetap tidak mampu pahami, satu hal yang kami percaya Tuhan, bahwa Engkau selalu peduli. Sebagaimana Engkau sudah bersedia datang ke rumah Bapak Yairus dan menyembuhkan anaknya, kami juga percaya bahwa Engkau datang dalam setiap rumah kami, membawa pengharapan, membawa kekuatan, membawa kesukacitaan, meskipun kondisi kami sedang susah atau sulit. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa percaya. Ajar kami Tuhan untuk senantiasa meletakkan pengharapan kami kepadamu. Karena kami tahu Tuhan, dalam segala hal kesusahan hidup kami, Engkau berkata, Talita kum, anakku bangunlah. Amin. Selamat hari Minggu adik-adik, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Dodi. Gimana Mas Nala firman hari ini? Sangat terberkati. Oke, teman-teman juga ya, didengarkan, diresapi, dan dilakukan pesan-pesannya. Oke, next kita mau ngapain Mas Nala? Sekarang kita akan prakarya. Prakarya. Prakarya ini dibawakan oleh Andrew, Ardo, dan Stella. Wah, kira-kira mau bikin apa kita nih ya? Nggak tahu, kita tunggu aja. Oke, silakan Andrew, Ardo, dan Stella. Shalom, hai teman-teman. Saya Andrew. Saya Stella. Saya Arjo. Hari ini kita akan membuat prakarya bertema menulis ayat dan buat bingkai. Ayat yang akan kita tulis diambil dari Lukas 1 ayat 37.
yaitu sebab bagi Allah tidak ada yang mustahil. Bahan yang kita butuhkan adalah Alkitab, kertas manila, alat tulis seperti pensil dan penggaris, gunting, alat mewarnai, lilin, dan kertas origami berwarna-warni. Pertama-tama potong kertas manila seukuran dengan kertas HVS Atau lebih kecil dari kertas HVS. untuk warna bebas ya teman-teman. Yang kedua, tulis ayat Alkitab di atas kertas manila. Yang ketiga, kita akan menghias kertasnya ya teman-teman. Saya dan Aldo akan menempelkan kertas-kertas yang sudah saya bentuk. Saya, Andrew, akan menghias kertas manila ini dengan cara membakar pada ujung sisinya ya teman-teman. Kalau kalian ingin ikut membakar, kalian bisa didampingi dengan orang tua ya teman-teman. Sudah jadi teman-teman. Hiasan ini bisa ditempelkan di kamar kalian atau di hiasan dinding kalian, oke? Prakarya ini mengingatkan kita sebab tiada yang mustahil bagi Tuhan. Jangan lupa untuk membuat prakarya ya teman-teman, lalu difoto dan dikirimkan ke grup Saksi Kecil GKJ Mabuo Harjo. Terima kasih teman-teman. Yesus memberkati. Dadah. Terima kasih Andrew, Ardo, dan Sela. Wah. Kita mau ujian. Tapi sebelum pujian, nanti kalau prakaryanya itu boleh difoto, Ya. dimasukkan ke dalam grup Saksi Kecil. Oke ya. Nah, sekarang kita mau pujian nih. Apa Mas? Dan Yesus itulah satu-satunya. Sebelum kita menutup ibadah kita. Yesus itulah satu-satunya penolongku yang sungguh. Dia berjanji akan kembali angkat kita semua. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oh, haleluya, puji Tuhan, upahmu besar di surga. Oke. Wah, sebelum doa penutup, Kita akan ada pengumuman kuis. oh, teman-teman pasti ingat ya, minggu lalu kita ada kuis di sekolah minggu. Dan sekarang saatnya kita mau pengumuman siapa pemenangnya. Siap? Nah, ini di tangan Kak Betty sudah ada Kuisnya. nama-nama yang ikut kuis, jawab kuis dan dikirim ke nomornya Kak Betty waktu itu. Nanti kita ambil. Ya. Kita mau ada 5 pemenang. 5 pemenang. Kita mulai sekarang ya. Oke. Silahkan Mas Nan ambil satu. Tata dibuka aja. Siapa ya yang pertama? Ada Angel. Oh, Angel. Ini Angelnya Israel. Angel, selamat. Kak Betty ambil yang kedua ya. Siapa ya? Wah, kita punya pemenang kedua, Dek. Bara. Bara. Silakan lagi. Ada Israel. Wah, tadi Angel sudah dapat, sekarang Israel dapat. Next, Pak Titis mau coba ambil. Sudah 3 ya, kurang 2. Evan, selamat.
Siapa ya kira-kira ya? Oh, Aleta. Selamat. Siapa aja tadi? Ada Angel, ada Dek Bara, Israel, Aleta, Evan. Selamat untuk 5 pemenang. Nanti cara ambil hadiahnya atau bagaimana dapat hadiahnya, Kak Betty akan WA Mama sama Papa ya. Terima kasih. Oke, kita sudah selesai pembacaan hasil kuis. Hari ini kita akan doa penutup. Oke, tiba saatnya doa penutup yang akan dipimpin oleh teman kita, Audrey. Silakan Audrey, mari kita berdoa. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih telah mengizinkan kami pada pagi hari ini untuk doa kami akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kami. Kami berharap agar kami bisa berkumpul dan bertemu lagi di Kasih Makhluk Hasil. Ke dalam tangan pengasihan-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih Audrey. Terima kasih Audrey. Oke, yang terakhir kita akan menyanyikan pujian Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak terima kasih. Bapak di dalam surga, ku berterima kasih. Oke, sebelum selesai banget nih, Mas Nala, kita harus Ya, jaga protokol kesehatan itu 5M. Yang pertama, memakai masker, lalu mencuci tangan, Cuci tangan. dengan sabun dan air mengalir, lalu menjaga jarak, betul sekali. mengurangi mobilitas, Iya. dan menjauhi kerumunan. Ya, nggak bosan-bosan ya teman-teman, kita ingatkan kalian harus terus lakukan supaya kita tetap terlindungi sehat ya. Dan kita mau ucapkan terima kasih buat yang sudah melayani hari ini. Siapa aja? Yang pertama ada Pak Herdi, Terima kasih firman-Nya. dan juga Marcel, Terima kasih doa pembukaannya. ada Angel, Terima kasih untuk doa persembahannya. Emery, Terima kasih untuk doa firman-Nya, Andrew, Abdul, Stella, untuk prakaryanya. dan Audrey. Terima kasih untuk doa penutupnya. Dan terima kasih buat Mas Agung dan Om Ang yang sudah membantu kita rekaman hari ini. Terima kasih buat Pak Titis dan Mas Nala. Ya, terima kasih buat ada yang menemani di sini juga loh. Oke, teman-teman, kita selesai sampai di sini. Sampai jumpa minggu depan di sekolah minggu berikutnya. Sampai jumpa, dadah. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.